Halo sahabat YouTube, kembali dengan saya Cendana Channel. Dan sesuai janji saya di video yang sebelumnya bahwa saya akan mengurangi berat ataupun bobot dari drone SJRC F5 ini yang saya rasakan kurang sesuai atau tidak sebanding dengan dimensi propeller yang digunakan. Kalau di video kemarin kita sudah mendapatkan propeller yang lumayan lebih baik lah dari propeller standarnya, yaitu propeller dari GRO2. Ya, itu pun harus dipotong sedikit ujungnya, ya kurang lebih 2 mm agar tidak nyerempet pada case engser arm bagian belakang. Hal yang sama juga jika kita menggunakan propeller DJI Mini 3 yang harus dipotong ujungnya kurang lebih 3-4 mm. Dan sebelum kita lanjut pada pembongkaran case dari SJRC F5 ini, saya akan membandingkan drone SJRC F5 ini dengan DJI Mini 3 yang secara umum ukuran dimensinya hampir sama. Yang berbeda hanya pada arm depan. Untuk DJI Mini 3 lebih panjang, kemudian rentang propeller DJI Mini 3 juga lebih panjang. Selanjutnya dari segi bobot ataupun beratnya untuk kedua drone ini sangat jauh berbeda. Di sini terlihat jelas untuk drone SJRC F5 Pro Plus sudah dengan baterainya itu terbaca 303 gram menggunakan propeller dari DJI Mini 3, dan untuk drone DJI Mini 3 sendiri sudah dengan baterainya itu terlihat hanya 247 gram. Dari perbedaan tadi sudah dapat kita simpulkan bahwa drone SJRC F5 Pro Plus ini terlihat lebih berat ya, dan hanya menggunakan rentang propeller yang lebih pendek dibandingkan drone DJI Mini 3 yang bobot ataupun beratnya lebih ringan dan menggunakan rentang propeller yang lebih panjang. Dan ya, mungkin ini salah satu penyebab drone SJRC F5 Pro Plus ini sering jatuh atau landing sendiri, teman-teman. Nah, inilah alasan kenapa saya ingin mengurangi bobot ataupun berat dari drone SJRC F5 ini. Tiba saatnya kita akan melepas case dari SJRC F5 ini. Diawali dengan melepas ke-8 bilah propellernya dulu agar lebih leluasa dalam pengerjaan, sambil kita amati bagian-bagian mana nih yang akan kita modifikasi. Mungkin saat melepas case dari si anak ini video akan terasa panjang, teman-teman, dan untuk menghemat durasi video akan saya percepat.
Baik sahabat YouTube, mungkin bagian ini yang bisa kita kurangi dikit untuk beratnya teman-teman, karena ini sepertinya memenuhi ruang aja ya teman-teman. Ini buat pelindung baterainya bagian dalam atau sekaligus dudukan board yang bagian atas ini teman-teman. Jadi ini kita bikin bolong aja sekalian, kisi-kisi ini kita lubangin aja, keluarin aja. Ini biar lebih maksimal, udara pun bisa masuk sekaligus bisa mendinginkan. Oke, jadi saya persiapin dulu, kita bolongin aja. Oke. Baik sahabat YouTube, nih udah selesai, udah pangkas si case dudukan board bagian atas dan pelindung baterai bagian dalam teman-teman. Ini udah cukup rapi. Tadinya di sini ada kisi-kisi, saya udah bolongin semua. Juga bagian depan ini kisi-kisi juga udah bolongin semua. Bagian depan juga ini ada sedikit juga saya udah buang. Jadi ada cukup enteng ya, ringan teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi berat dari si SJRC si anak ini ya teman-teman. Dan ini nih perintilan-perintilan yang coba saya keluarin. Ini ada LED lumayan juga nih. Ini bagian depan sama belakang, terus sama skrup yang kecil-kecil ini. Ini juga saya udah keluarin buat nahan LED yang bagian bawah. Ini ada baut 2, lubang baut 2. Yang belakang, yang depan hanya nyantol di sini aja nih. Nah, ini saya keluarin aja lah, karena buat apa juga ada LED terbang malam juga, nggak bisa diandalin kameranya teman-teman untuk F5 ini, tuh yang sejenis lah.
yang SCRC series ya. Kemudian ini penutup arm depan sama belakang juga dia udah copot, gak ngapain juga, nggak ada ininya, nambah-nambah berat aja lah. Kemudian yang dua ini buat ini nih skrup buat si ini penutup ini nih. Nah ini masih bisa dipakai, masih bisa dipasang, ada cantolannya, cuman nggak usah dikasih skrupnya atau bautnya teman-teman. Kemudian ini nih, ini apa namanya ya, plastik sih sebenarnya. Ini buat pelindung yang bawah ini nih, yang bawah ini saya udah copot juga. Emang nggak seberapa sih beratnya, cuma kalau dikumpulin ya lumayan juga lah. Kemudian ini nih, apa ya, stiker dalamannya ini seperti ada aluminium foil. Ini buat nutupin ini, juga sekalian saya udah copot lah, ganti sama yang lebih ringan. Ini aluminium foil juga, tapi yang kayak stiker teman-teman. Karena di belakang dari ini ada modul GPS sama giroskopnya teman-teman. Ya jadi ya kita lihat nantilah hasilnya, apakah bisa di bawah 300-an gram teman-teman. Kemudian ini nih memory card yang suka saya gunakan teman-teman, yang support 4K 30 fps saya udah coba nih. Kalau yang ini kecepatan normalnya sekitar 40 Mbps teman-teman. Kalau yang ini sama juga, ini kapasitasnya berapa ya nih, nggak fokus kameranya teman-teman. Nah ini 16 GB buat saya pakai di Mavic Pro. Kalau yang ini, yang merek ini saya nggak sebutin mereknya karena nggak di endorse sama merek ini. Ini saya pakai di Mini 3. Kemudian yang ini, merek yang ini kapasitasnya 64 GB, ini saya pakai di CSJRC ini teman-teman. Nah kita tinggal pasang sekarang, tinggal kita kembalikan semua si kabel-kabelnya, si modul-modulnya kita pasang-pasang lagi ya teman-teman. Kita kembalikan. Mungkin proses pemasangannya juga nanti agak panjang, nanti videonya saya percepat ya teman-teman ya. Baik teman-teman, ini udah kita rapiin. Nah ini bisa dilihat dari samping udah bolong, bagian depannya juga. Nah ini terasa lebih ringan teman-teman. Nah ini ketika kita masukin baterainya, nah enak teman-teman. Jadi saya merasa ini case nya double ya. Ini udah ada di sini, ada
case-nya lagi, terus ada ininya lagi. Wah, sengaja saya buang aja lah si kisi-kisinya biar lebih ringan teman-teman. Nanti kalau udah selesai, udah ketutup semua, kita coba timbang ya turunnya berapa teman-teman. Nah ini teman-teman udah jadi, udah selesai, udah kepasang semua. Ini saya pakai propeller dari Camar juga, Clear Auto. Kemudian tinggal kita masukin baterainya, kita coba timbang lagi. Oke, kita hidupin. Oke, kita timbang ya. Nah, oke. Ini sekarang timbangannya tinggal 282. Kalau kemarin berapa ya? 300-an ya, 309 apa 303, saya lupa teman-teman. Nah ini cukup lumayan, tinggal besok ya kita coba terbang, kita uji seberapa besar perubahannya teman-teman, apakah dia akan landing sendiri atau gimana. Ntar kita buktikan besok hari teman-teman ya. Ini udah malam, udah gelap teman-teman. Oke, dan ini satu lagi teman-teman, tadi waktu habis kita buka, kita bongkar, tadi mungkin kepegang dengan tangan, dengan jari. Si optical flow nya ini kita bersihkan pakai cotton bud ya, dibasahin aja pakai air sambil kita bersihkan teman-teman, jangan sampai kena jari kita yang berminyak atau kena debu. Nah itu nanti bisa terganggu optical flow nya saat kita terbangin di dalam ruangan ya teman-teman ya. Memfungsikan altitude nya. Semoga ini bermanfaat. Jangan diikutin ya, ini buat saya aja ya, buat saya praktek teman-teman. Sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.